Selamat bertemu kembali adik-adik semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu soal yang sangat menarik. Ya, kita coba simak soal berikut ya. Dikatakan ada sebongkah es tepat pada suhu 0 derajat Celcius dengan kalor lebur, diberikan data soal adalah 336.000 Joule per kilogram. Ya, masa dari es tersebut adalah 2 kilogram. Dijatuhkanlah si es dari ketinggian 200 meter. Yang ditanya, pada saat nanti es jatuh dan kemudian menghantam lantai dengan asumsi bahwa es akan tetap utuh, tidak pecah berhamburan, yang ditanya adalah berapakah massa es yang mencair pada proses tersebut. Ya, nah ini menarik nih, karena kadang kita tidak terbayang. Maksudnya bagaimana gitu ya? Es dijatuhkan, kemudian ada yang mencair. Ya, nah sebetulnya mudah saja nih adik-adik. Ya, kita mesti pahami bahwa ada konversi energi pada peristiwa ini. Ya, ada konversi energi, di mana mula-mula esnya terletak pada ketinggian tertentu. Jadi misalkan saya lukiskan gitu ya, mula-mula saya letakkanlah di sini si esnya. Nah, ini adalah es dengan massa katanya adalah 2 kg dan temperatur di sini tepat sebesar 0 derajat Celcius. Es ini terletak pada ketinggian 200 meter. Ini saya sebut sebagai H. Nah, kemudian nanti es akan jatuh menghantam lantai. Jadi es ini akan jatuh kemudian menghantam lantai. Yang ditanya adalah berapakah massa es yang melebur? Setelah esnya jatuh selama proses gerakan tersebut, berapa massa yang melebur? Ya, seperti saya katakan tadi, ini sebetulnya kita hanya bicara konversi energi. Ya, hanya bicara konversi energi. Mula-mula es berada pada ketinggian tertentu, maka kita katakanlah bahwa es memiliki energi akibat posisinya, akibat ketinggiannya. Kita sudah kenal, kita sebut dengan nama energi potensial. Nah, energi potensial yang dimiliki es akan berubah menjadi panas dalam prosesnya bergerak turun ke bawah. Panas itu kemudian menyebabkan si es melebur. Jadi, energi potensialnya akan berubah menjadi panas yang kemudian akan melebur si es tersebut. Ya. Nah, jadi persamaan ini yang akan kita pergunakan. Oke. Nah, langsung kita eksekusi soalnya ya. Energi potensial kita ketahui memiliki persamaan M dikali dengan G dikali dengan H. Ya. Sementara kalau kita bicara kalor, ada dua persamaan kalor ya. Ada Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ada juga Q sama dengan M dikali dengan L. Pada kasus ini, suhu es sudah 0 derajat Celcius. Jadi es dalam proses ini tidak akan berubah temperaturnya hingga nanti seluruh es melebur. Ya. Jadi kalor yang dia terima akibat konversi energi dari energi potensialnya itu berubah menjadi kalor untuk meleburnya. Saya sebut kalor lebur adalah M dikali dengan L. Nah, ini dia. Dengan L di sini adalah kalor lebur es. Dikatakan di soal 336.000 ya, Joule per kilogram. Nah, ada yang harus hati-hati adik-adik dengan persamaan ini. Kadang kita sudah terburu-buru gitu, melihat ada simbol massa di ruas kiri, ada simbol massa di ruas kanan, kemudian langsung kita coret. Nah, jadi ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena mula-mula es yang berada pada ketinggian tertentu adalah seluruh dari massa esnya. Ya, jadi M di sini adalah yang 2 kg. Tapi yang melebur itu tidak seluruhnya. Jadi di sini adalah massa yang melebur. Justru massa yang melebur inilah yang hendak kita cari. Ya. Nah, jadi kalau kemudian saya rubah persamaan ini, kita otak-atik pindah ruas, saya dapatkan massa yang meleburnya akan sama dengan massa total kali dengan gravitasi kali dengan H, saya bagi dengan kalor leburnya. Saya bagi dengan L. Oke? Kalau saya masukkan angkanya, kita dapatkan massanya adalah tadi di soal 2 kg, percepatan gravitasi adalah 10, kemudian es terletak pada ketinggian 200 meter, kemudian kita bagi dengan kalor lebur dikatakan 336.000. Nah, ini dia. Oke, ada beberapa yang bisa kita coret dulu ya untuk mempermudah. 3 buah 0 di atas, saya coret dengan 3 buah 0 di bawah. Ya, sehingga saya dapatkan di atas adalah 2 dikali 2 itu adalah 4. Ya, saya bagi dengan 336. Ya, kalau kita perkecil,
336 saya bagi dengan 4, 75 ditambah 9 itu adalah 84 ya, 1/84 kilogram. Nah, inilah massa es yang akan melebur ya. Semoga bisa dipahami adik-adik semuanya ya. Nantikan soal-soal dan pembahasan kita yang lainnya. Terima kasih.